Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Hari ini kita akan melanjutkan kajian kita dalam bab arus dan tegangan bolak-balik. Kita sudah membuat dua video pembelajaran untuk arus bolak-balik, bagian yang pertama dan bagian yang kedua, dan ini adalah bagian yang terakhir dalam topik arus dan tegangan bolak-balik. Sebelum saya melanjutkan kajian hari ini, saya akan mengingatkan beberapa hal penting yang harus digarisbawahi, topik-topik yang sebelumnya yang akan membantu dalam kajian kita hari ini. Yang pertama yang harus Anda ingat adalah bahwa ada yang namanya fenomena keterlambatan arus terhadap tegangan sebesar sudut fase 90 derajat. Itu terjadi pada saat sumber arus bolak-balik disambungkan dengan sebuah induktor. Jadi saya tulis kembali sebagai review. Jadi kalau misalkan sumber tegangannya adalah V sama dengan PM sin omega T, ini adalah sumber arusnya AC, maka akan terjadi di mana arusnya pada rangkaian itu sama dengan IM sin omega T kurangi 90 derajat. Ini terjadi pada saat sumber arus AC dirangkaikan dengan suatu induktor. Ini namanya fenomena keterlambatan arus terhadap tegangan sebesar sudut fase 90 derajat. Itu yang pertama yang perlu Anda perhatikan. Yang kedua adalah fenomena keterlambatan tegangan. Ya, keterlambatan tegangan sebesar 90 dengan sudut fase 90 derajat terhadap arus. Jadi kalau ini adalah keterlambatan arus terhadap tegangan, yang kedua adalah fenomena keterlambatan tegangan terhadap arus. Jadi kalau tegangannya sumbernya itu adalah PM sin omega T, ini adalah tegangan maksimum, maka arusnya di sini menjadi IM sin omega T ditambah 90 derajat. Jadi sudut fasenya 90 derajat. Nah, jadi oleh karena itu maka ini dikatakan fenomena keterlambatan tegangan. Kalau ini fenomena keterlambatan arus terhadap tegangan, ini fenomena keterlambatan tegangan terhadap arus. Jadi kalau Anda perhatikan di sini, ya, ini Vm sin omega T, sedangkan ini adalah sin omega T ditambah 90 derajat. Jadi ini disebut dengan fenomena keterlambatan tegangan terhadap arus. Ini terjadi pada saat kapasitor dirangkaikan dengan sumber arus AC. Jadi kalau ini terjadi pada saat induktor dihubungkan dengan sumber arus AC. Kalau ini kapasitor dihubungkan dengan sumber arus AC. Nah, itu yang kedua. Kemudian fenomena yang ketiga yang perlu Anda perhatikan adalah yaitu ketika dalam sebuah rangkaian itu ada resistor, kemudian ada induktor. Jadi ada resistor, ada induktor. Jadi kalau ada resistor dan ada induktor, maka ketika sumber tegangan AC-nya adalah PM sin omega T, maka arusnya itu menjadi IM sin omega T min theta. Nah, di sini muncul sudutnya bukan lagi 90 derajat, tapi muncul sudutnya theta. Ini yang namanya sudut fase, ya. Dan sudut fase ini ada kaitannya dengan hambatan, semacam hambatan pada induktor yang disebut dengan reaktansi induktif yang digabungkan dengan hambatan dari resistor yang kemudian membangun sebuah hambatan total yang namanya impedansi. Jadi kalau dalam kasus ini, ya, impedansinya itu adalah Z sama dengan akar dari R kuadrat ditambah dengan XL kuadrat. Ya. Jadi kalau digambarkan dari sini,
di mana tangan tetanya itu sama dengan XL dibagi dengan R. Jadi dari sini kita akan dapat theta, dan theta ini adalah kaitannya dengan sudut ini. Nah, kemudian fenomena yang keempat adalah fenomena di mana resistor dihubungkan secara seri dengan kapasitor. Lalu ketika sumber tegangannya adalah Vm sin omega T, Anda akan mendapatkan I-nya sama dengan Im ya sin omega T, di sini tambah theta ya. Jadi sama, di sini adalah fenomena masih terlambat ya, cuman sudutnya bukan 90 derajat tapi sudutnya adalah theta. Jadi dari 90 derajat ke theta ini karena ada faktor R, yaitu faktor resistor. Resistor ya. Nah, kalau ini kalau tegangan sumber arusnya Vm sin omega T, I-nya jadi M sin omega T ditambah theta. Nah, tetanya di sini sama. Theta ini diambil dari tangan theta ya. Jadi tangan theta di sini sama dengan XC dibagi dengan R ya. Cuman di sini negatif ya, negatif. Jadi karena tegangan terlambat ya, 90 terlambat sebesar theta. Jadi ini negatif ya. Nah, kemudian di sini tetap setnya sama dengan akar dari R kuadrat ditambah dengan XC kuadrat. Nah, sebetulnya kalau Anda menguasai secara utuh 4 konsep ini, pertama fenomena keterlambatan arus terhadap tegangan, yang kedua fenomena keterlambatan tegangan terhadap arus, yang ketiga ini juga sama, fenomena keterlambatan arus terhadap tegangan ya, cuman sudutnya sekarang bukan lagi 90 derajat tapi theta karena ada pengaruh dari resistor. Kalau yang ini adalah fenomena keterlambatan tegangan tetap terhadap arus. Ini keterlambatan tegangan terhadap arus, tetapi sekarang sudutnya bukan 90 derajat seperti ini tapi theta. Theta itu akibat adanya faktor R ya, sehingga di sini muncul yang namanya hambatan total. Jadi kapasitor itu punya semacam hambatan yang disebut dengan reaktansi kapasitif, dan induktor juga punya semacam hambatan yang disebut dengan reaktansi induktif. Nah, kalau Anda menguasai 4 konsep ini, sebetulnya untuk menunjang pembicaraan kita yang hari ini itu tidak terlalu sulit karena konsepnya sudah jelas. Nah, inilah sebetulnya peta konsep yang perlu Anda kuasai sebelum memasuki topik yang hari ini. Nah, sekarang kita lihat bagaimana kalau ada resistor, ada induktor, dan ada kapasitor dirangkai secara seri dan kemudian dihubungkan dengan sumber tegangan AC. Jadi seperti ini. Kalau kemarin kan baru melihat RL, kemudian melihat RC, dan sekarang kita gabungkan bagaimana kalau ketiga-tiganya R, LC. Sebetulnya tidak sulit ya, karena kita sudah punya pemahaman yang 4 yang tadi itu. Jadi kalau rangkaian resistor, induktor, dan kapasitor masing-masing dicirikan. Di resistor ada hambatannya R, di induktor ada induktansi dirinya L, dan di kapasitor ada kapasitansinya adalah C. Nah, kemudian kalau dari sisi hambatan, resistor hambatannya R, kemudian induktor hambatannya XL, dan kemudian kapasitor hambatannya adalah XC, maka kita bisa menggambarkan diagram fasornya. Jadi diagram fasornya tentu saja seperti ini ya. Jadi kalau ini adalah PR ya, PR itu adalah I kalikan R, otomatis kan di sini VL ya, VL. Kenapa VL di situ? Ya tadi sudah kita lihat karena arus terlambat 90 derajat. Jadi kalau misalkan ini adalah 90 derajat kalau L saja, tapi ini kan sudah kompleks, ada tiga-tiganya. Jadi keterlambatannya sebesar theta tadi. Nah, kemudian kalau ini misalkan PC ya, PC, dan kita kenapa PC di sebelah sini? Dan ini kan fenomena keterlambatan tegangan terhadap arus. Kalau ini fenomena keterlambatan arus terhadap tegangan. Jadi posisinya jadi seperti ini diagram fasornya ya. Nah, kemudian untuk menjumlahkan 3 vektor ini kan ada vektor 1, 2, 3. Nah, hati-hati ya. Yang paling gampang kan sebetulnya
vektor ini dengan vektor ini dijumlahkan. Jadi kalau ini vektornya, anggap saja yang saya gambar ini adalah VL lebih besar daripada VC. Kan suatu saat bisa saja sebenarnya VC yang lebih besar daripada VL. Jadi tidak selalu seperti ini. Ini saya ambil contoh yang sederhana. Jadi kalau begitu ini adalah VC, ini adalah VL. Lalu tegangan totalnya yang mana? Nah, Anda harus perhatikan. Kalau ini VC arahnya ke bawah, ini VL arahnya ke atas, berarti kan kalau dipindahkan ini vektornya, ini kan selisihnya jadi ini, selisihnya jadi ini. Nah, ini gambarnya gini. Jadi ini adalah VL, kemudian VC-nya saya pindahkan ke sini. Ini VC, ini VC. VC yang ini saya pindahkan ke sini. Ini kan VC. Nah, yang ini otomatis yang ini jadi apa? Jadi VL min VC. VL min VC. Sekali lagi. Jadi kalau ini adalah VL panjang sekian, ini VC panjang sekian. Jadi kalau menjumlahkan vektor kan jalan aja dari sini sampai ke sini, kemudian dari sini jalan ke sini. Jadi ini VL, ini VC. Jadi ini adalah resultannya. Jadi ini resultannya adalah VL min VC. Nah, ini resultan dua buah vektor ini. Kemudian ini vektor yang ketiga adalah VR. Berarti kalau dijumlahkan menggunakan aturan jajaran Genjang, maka Anda akan mendapatkan vektor yang berikutnya adalah ini. Nah, ini hasil penjumlahan dari apa? Ya, VL, VC dan VR. Jadi yang dijumlahkan pertama kali VL dengan VC dulu, baru dengan VR. Nah, jadi otomatis yang ini adalah V total kan? V total. Jadi kalau gitu V total sama dengan apa? Jadi V total kan sebetulnya sama dengan ya akar dari VR kuadrat, kemudian ditambah dengan ini adalah VL min VC. Kemudian ini dikuadratkan. Jadi ini tidak terlalu sulit ya, karena menggunakan vektor seperti biasa. Jadi tetanya yang ini sekarang, sudut pasenya yang ini. Ya. Nah, kan kalau kita lihat V itu kan, V ini kan sama dengan I kalikan Z. Sebut aja Z itu adalah hambatan total akibat ketiga-tiganya. Maka di sini kan ada VR VR sama dengan I kalikan R. Di sini juga adalah VL sama dengan I kali XL. Di sini juga ada VC adalah I kalikan XC. Maka ini kan bisa kita perbaharui jadi begini. Jadi I kalikan Z kan gitu ya. Sama dengan ini akar. Nah, ini kan jadi apa? Jadi I kalikan R ini dikuadratkan. Kemudian ini ditambah. Nah, ini I-nya bisa keluarkan. I-nya sama kan? I kuadrat. Ya. Ini kan sama dengan I kalikan XL dikurangi dengan I kalikan XC. Ini dikuadratkan. Ya, karena I-nya sama. Di sini ada I, di sini I. Ya, ini kan I kuadrat, I kuadrat, I kuadrat. Ya, I kuadrat keluarkan jadi I. Jadi I-nya saling meniadakan sehingga I kalikan Z kan sama dengan apa ini? Jadi I-nya kita keluarkan, ini sama dengan R kuadrat ditambah dengan XL min XC kuadrat. Nah, kalau I-nya kita coret, maka Z-nya jadi sama dengan ini. Jadi R kuadrat ditambah dengan XL min XC kuadrat. Nah, sekarang impedansinya jadi dari semua yang semacam hambatan pada masing-masing komponen sudah masuk. Jadi ini adalah hambatan dari resistor, ini hambatan dari induktor, ini hambatan dari kapasitor. Ya, kalau begitu berapa tetanya? Ya, kita bisa cari dengan harga dengan tangan teta. Tangan teta kan berarti yang ini tiada lain adalah XL dikurangi dengan XC kan. Yang ini berarti sama dengan R kan. Kalau I-nya ditiadakan. Jadi ini sama dengan XL dikurangi dengan XC dibagi dengan R. Nah, jadi tetanya sama dengan arcus tangan dari XL min XC dibagi dengan R. Jadi sekarang sudut fase rangkaian bisa kita dapatkan dari sini. Ya, ini contoh yang sederhana ya. Jadi kalau Anda menguasai semuanya yang 4 komponen utama yang saya jelaskan di awal tadi, maka begitu masuk ke sini kan sebenarnya tidak terlalu sulit. Ya. Nah, jadi kemungkinan rangkaian itu yang pertama bisa saja kan sebetulnya XL-nya lebih besar daripada XC. Ketika XL lebih besar daripada XC, maka rangkaian disebut bersifat induktif. Nah, bisa juga
XL sama dengan XC. Nah, ketika XL sama dengan XC, maka rangkaian disebut bersifat resonansi. Nah, makanya nanti akan memunculkan sebuah frekuensi baru, namanya frekuensi resonansi. Nah, ketika XL lebih kecil daripada XC, atau XC lebih besar daripada XL, maka rangkaian disebut bersifat kapasitif. Jadi, dalam rangkaian seri RLC itu, rangkaian ada 3 sifatnya. Yang pertama bisa bersifat induktif ketika XL lebih besar daripada XC. Yang kedua bersifat kapasitif ketika XC-nya lebih besar daripada XL atau XL lebih kecil daripada XC. Dan yang ketiga bersifat resonansi ketika XL itu sama dengan XC. Ya, nah itu. Jadi nanti ketika kalau Anda ditanya ini rangkaian ini bersifat apa? Bersifat induktif, bersifat kapasitif, atau resonansi. Anda bisa lihat dari besarnya XL, besarnya XC, ya. Lalu dibandingkan. Nah, khusus tentang rangkaian resonansi, jadi kan resonansi itu ketika XL itu sama dengan XC. Nah, ketika XL sama dengan XC, sebetulnya impedansi akan menjadi sangat kecil, ya, dan impedansinya disebut impedansi minimum. Kenapa? Lihat sekarang, kalau misalkan impedansi itu kan tadi sama dengan akar dari R kuadrat ditambah ini XL dikurangi XC dikuadratkan. Jadi ini bisa XC dikurangi XL, bisa XL kurangi XC, tapi karena dikuadratkan nggak ada masalah. Nggak ada masalah, kan ini kalau XL lebih besar daripada XC dikuadratkan positif. Kalaupun XL lebih kecil daripada XC dikuadratkan tetap positif. Jadi tetap saja impedansi nulisnya seperti ini, nggak masalah, ya. Tetapi untuk mengetahui sifat rangkaian tentu saja bisa dilihat dari berapa besar XL, berapa besar XC. Nah, sekarang Anda perhatikan, ini ada faktor dari R kuadrat, ini ada faktor hambatan dari induktor dan kapasitor. Jadi set itu menjadi besar karena ini dijumlahkan. Nah, ketika XL sama dengan XC, berarti XL dikurangi XC kan sama dengan 0. Akibatnya Z itu menjadi sama dengan R kuadrat atau sama dengan R saja. Nah, ini yang disebut dengan impedansi minimum. Jadi pada kondisi di mana rangkaian itu bersifat resonansi, itu impedansinya minimum. Artinya hambatan total pada rangkaian itu akan menjadi minimum. Nah, dari konsekuensi dari sini akan menemukan sebuah frekuensi resonansi. Nah, kalau Anda masukkan ini kan sama dengan omega kalikan L, ini sama dengan seper omega kalikan C kan gitu. Jadi Anda bisa sederhanakan ini dipindahkan ke sini kan jadi omega kuadrat sama dengan seper LC kan. Oke. Nah, ini yang namanya omega itu kan 2V kalikan F, ya. Ini dikuadratkan menjadi sama dengan seper LC. Nah, ini dikuadratkan lagi, ini jadi 4V kuadrat kalikan F kuadrat kan jadi sama dengan seper akar LC, seper LC, ya. Nah, ini kalau F kuadrat saja kan sama dengan apa? Sama dengan seper 4V kuadrat dikalikan seper LC. Jadi F-nya saja itu kan berarti sama dengan akar dari sini. Nah, akar dari sini kan seper 2V. Nah, ini akar seper LC. Nah, ini yang disebut dengan frekuensi resonansi. Jadi resonansi itu jangan lupa, Anda mesti ingat resonansi itu kan ikut bergetarnya suatu benda akibat getaran benda yang lain, di mana frekuensinya hampir sama. Ya, jadi ikut bergetarnya itu karena frekuensinya hampir sama. Ya, itu namanya peristiwa resonansi dalam fisika. Jadi memunculkan frekuensi resonansi yang harganya adalah seper 2pi akar seper LC. Nah, itu yang namanya frekuensi resonansi. Nah, kemudian kalau misalkan kita berbicara tentang daya sekarang, berbicara daya. Misalkan saya ambil contoh seperti ini. Nah, saya misalkan punya sebuah sumber tegangan AC. Ini sumber tegangan AC, kemudian ini dihubungkan dengan sebuah wattmeter. Misalkan di sini ada wattmeter, ya, saya hubungkan dengan wattmeter. Di sini adalah wattmeter, ini wattmeter. Wattmeter itu adalah alat untuk mengukur daya, ya. Lalu dihubungkan dengan suatu resistor seperti ini. Nah, kemudian
Bandingkan dengan kalau misalkan begini, ini adalah sumber tegangan AC, kemudian dihubungkan dengan sebuah wattmeter seperti ini, tapi dihubungkan ini wattmeter dihubungkan dengan sebuah resistor dan kemudian dihubungkan dengan sebuah induktor seperti ini, terhubung ya seperti ini. Nah, misalkan saja tegangannya ini 200 volt. Berarti kalau saya nulis 200 volt seperti ini, jangan lupa ini adalah harga efektifnya. Karena kalau satu harga itu harga efektifnya. Saya sudah menjelaskan tentang harga efektif atau harga RMS-nya, root mean square. Nah, jadi kalau misalkan saya menulis satu harga tegangan, itu jangan lupa itu nilai efektifnya. Tapi kalau saya menulisnya pakai dalam persamaan waktu seperti ini, V sama dengan PM sin omega T, nah berarti ini adalah tegangan aslinya, yaitu tegangan yang berubah terhadap waktu. Di situ terkandung ada istilah tegangan maksimum. Nah, sekarang kalau misalkan hambatan R dihubungkan dengan suatu sumber tegangan AC yang tegangan efektifnya 200 volt. Saya ingin tahu berapa sih daya yang terpakai oleh R. Nah, kita sudah tahu kalau ngitung daya itu kan sebetulnya tinggal volt dikalikan dengan arus ya. Sama seperti kita di rumah ya, di rumah saya ini saya menggunakan daya dari PLN 2200 watt. Nah, apa maknanya? 2200 watt itu artinya ya 2200 ya sama dengan ini tegangannya 220 volt dikalikan arus kan? Berarti arusnya sama dengan 10 ampere. Jadi artinya saya harus membeli kabel ya di rumah saya itu dengan arus maksimum yang bisa dilewati adalah 10 ampere. Itu maknanya ya. Jadi artinya supply energi ke rumah saya itu sebesar 2200 joule dalam 1 detik. Nah, energi yang disuplai ke rumah saya ini kan bisa saya gunakan untuk berbagai macam peralatan elektronik di rumah. Ada treadmill, ada lemari es, ada pompa air, ada microwave dan lain-lain ya. Itu semua akan menyedot daya yang disuplai oleh PLN. Makanya semakin banyak peralatan rumah tangga yang menggunakan listrik, otomatis kan daya yang digunakan itu makin besar. Nah, itu pengertiannya. Nah, sekarang kalau saya hitung dengan menggunakan rumus daya adalah V kali I, coba perhatikan di sini. Kalau menggunakan rumus ini, saya ingin tahu berapa sih besarnya energi yang digunakan oleh sebuah alat listrik yang hambatannya R. Misalkan ya, kita hitung dayanya. Berarti kan saya sebelum ini harus ngitung dulu berapa arusnya. V kan sama dengan R, I kan sama dengan V dibagi dengan R. Taruhlah misalkan di sini R-nya saya beri 4 ohm. Ya, ini jadi R-nya sama dengan 4 ohm. Nah, saya beri ini XL-nya misalkan 3 ohm, ya. Ini 4 ohm. Nah, berarti sama dengan apa nih? Ya, ini sama dengan 200 dibagi dengan 4 kan. Jadi sama dengan 50 ampere. Nah, otomatis dayanya bisa dihitung sama dengan ini berapa? 200 dikalikan dengan 50 ampere. Jadi ini kan sama dengan 10.000 watt. Oke. Nah, itu alat listrik yang hambatannya R ya memakan daya sebesar ini. Harusnya kan di sini walaupun dia disambungkan dengan alat listrik yang lain, harusnya si daya ini yang terpakai tetap aja kan sebenarnya 10.000 watt. Tapi kenyataannya tidak. Kenapa? Nah, kita lihat sekarang. Jadi kalau di sini wattmeter menunjukkan 10.000 watt. Nah, apakah wattmeter di sini menunjukkan 10.000 watt? Padahal sebenarnya di sini sama-sama ada hambatan sebesar 4 ohm. Nah, kalau kita hitung dari sini, coba kita hitung ya. Otomatis kan I-nya ini bukan lagi V dibagi dengan R, tapi V-nya itu dibagi dengan Z. Karena ada semacam hambatan dari induktor. Sedangkan Z sendiri kan di sini sama dengan akar dari ya R kuadrat ditambah dengan XL kuadrat. Jadi ini kalau dihitung sama dengan ya ini 4 jadi 16 ditambah 3 jadi 9. Jadi ini kan sama dengan 25. Berarti ini akar 25 kan 5 ohm.
Nah, jadi hambatannya sekarang bukan lagi 4 ohm, tapi jadi 5 ohm karena ada semacam hambatan dari induktor murni. Nah, akibatnya apa? Akibatnya I-nya jadi sama dengan apa ini? Jadi sama dengan 200 ya dibagi dengan 5. Ini kan jadi sama dengan 40 ya, 40 ampere. Nah, arusnya jadi 40 ampere. Jadi kalau kita menggunakan rumus daya sampai kalikan I, ini kan jadi sama dengan apa ini? Jadi sama dengan 200 dikalikan 40. Ini kan sama dengan 8000 watt. Nah, di sini ada pengurangan daya ya. Ini 10.000, ini ternyata 8.000. Nah, oleh karena itu ketika ada induktor atau ada kapasitor, maka kita akan mengenal yang disebut dengan faktor daya. Jadi faktor daya itu sebetulnya adalah daya aktif dibagi dengan daya semu. Jadi daya aktif itu adalah daya yang diukur dengan menggunakan wattmeter, dan daya semu itu yang diukur dengan menggunakan V kali I. Nah, ini saya rubah lambangnya bukan P lagi, saya ganti dengan S, maksudnya daya semu adalah V kalikan I. Ini adalah daya semu, ini adalah daya aktif. Nah, daya aktif itu selalu lebih kecil daripada daya semu, ya. Oleh karena itu maka faktor daya didefinisikan sebagai daya aktif dibagi dengan daya semu, atau perbandingan antara daya aktif dengan daya semu, di mana daya aktif lebih kecil daripada daya semu. Jadi oleh karena itu maka daya aktifnya sebutnya daya semu dikalikan dengan suatu cos V. Nah, keluarnya cos V itu dari faktor yang lain. Jadi ini sama-sama R, harusnya memakan daya yang sama, tetapi ketika dirangkai dengan sebuah induktor atau nanti dirangkai dengan sebuah kapasitor, ternyata daya yang terpakai tidak sama ya ketika dia berdiri sendiri sebagai R. Nah itu ya, makanya di dalam arus bolak-balik kita mengenal ada yang namanya daya aktif, ada yang namanya daya semu. Jadi daya aktif itu yang diukur dari voltmeter, sedangkan daya semu yang diukur dengan V kali I ya. V kali I. Ya, harusnya kan ini memakan 10.000 juga. Tapi kenyataannya tidak seperti itu. Nah, jadi yang disebut dengan faktor daya yang kemudian oleh orang fisika diberi lambang cos V, ya cos V itu sama dengan perbandingan antara daya aktif dibagi dengan daya semu. Dan harga cos V itu kan pasti paling besar juga sama dengan 1 ya, karena harga cos itu paling tinggi sama dengan 1 maksimumnya. Jadi daya aktifnya sama dengan S cos V. Jadi daya semu dikalikan dengan faktor cos V. Ya, di mana cos V-nya bisa dicari ya dari sini ya, sama dengan R dibagi dengan set. Nanti setnya bisa ada R dengan L, bisa juga R dengan C, bisa juga setnya itu adalah R dengan R dengan L juga dengan C. Jadi lengkap semuanya. Tapi cara menghitungnya seperti ini. Nah, ini bab penting dalam arus AC. Sudah saya jelaskan semuanya konsep-konsepnya untuk memahami konsep lebih jauh lagi. Saya akan memberikan sebuah contoh soal yang sederhana saja, contoh soal yang sederhana. Misalkan saya punya sebuah hambatan R, kemudian saya punya sebuah induktor, kemudian di sini ada L, saya punya kapasitor C. Nah, kemudian dihubungkan dengan suatu sumber AC. Nah, saya kasih sumber AC-nya misalkan V sama dengan 100 akar 2 sin 100T. Nah, ini saya udah beri angka ya. Jadi ini kan dari Vm sin omega T ya. Jadi seperti ini soalnya ya. Kemudian misalkan R-nya saya sebut aja sama dengan 600 ohm. Kemudian L-nya 2 Henry. Kemudian C-nya sama dengan 10 mikrofarad. Ingat, kalau ada 10 mikrofarad ini harus dirubah ke dalam farad. Berarti ini kan sama dengan 10 pangkat min 5 kan farad ya. Jadi harus dirubah ya. Kemudian tegangannya ini. Misalkan saya ditanya berapa impedansi dan sudut fase rangkaian. Jadi yang pertama ditanya impedansi dan sudut fase rangkaian. Nah, bagian yang ini sekarang saya hapus saja karena ini sudah selesai ya. Yang pertama saya ditanya berapa
Ini saya tulis saja. Jadi yang pertama ditanya berapa impedansi dan kemudian berapa sudut fase rangkaian. Kemudian yang kedua misalnya ditanya berapa arus efektif, berarti I efektif, atau boleh juga I RMS. Berapa arus efektif. Kemudian yang ketiga ditanya berapa tegangan pada masing-masing, berarti tegangan tuh berapa PR, berapa PL, kemudian berapa PC. Kemudian yang keempat ditanya misalkan berapa frekuensi resonansi. Kemudian yang kelima ditanya berapa arus efektif pada frekuensi resonansi pada F yang ini, ya. Oke. Nah, sekarang Anda mau tahu Z, ya. Z itu impedansi. Ini ada R, ada L, ada C. Ya, sederhana saja. Dari sini ada informasi. Informasi dari sini kita dapatkan bahwa Vm tegangan maksimum kan 100 akar 2, ya. Dari sini kita tahu bahwa omega sama dengan 100 kan, radian per sekon. Jadi kalau Anda ingin tahu impedansi, ya tentu saja impedansi dihitung aja, impedansi sama dengan akar dari R kuadrat ditambah XL dikurangi dengan XC beratkan. Berarti Anda harus ngitung apa? Harus ngitung XL. XL-nya sama dengan omega kalikan L. Jadi ini adalah 100, jadi kalikan L-nya 2 Henry kali 2, berarti ini 200 ohm, gitu. Kemudian XC-nya sama dengan apa? 1 per omega C. Jadi 1 per omega C-nya adalah omeganya 100. Betul, dari sini omeganya 100. Kemudian C-nya ini 10 pangkat min 5. Ya kan? Berarti ini kan jadi 10 pangkat min 3. Jadi 1 per 10 pangkat min 3, jadi ini sama dengan 1000, ya. 1000 ohm. Kemudian Anda masukkan sini. Jadi setnya sama dengan apa? Akar dari R-nya 600, dari 600 kuadrat, ya. Ditambah dengan, nah ini XL-nya 200, ininya 1000, berarti 800, ya, 800 kuadrat. Jadi sama dengan ini kan sama dengan akar ini jadi 360.000, ya kan? 360.000 ditambah dengan ini 640.000 kan? Jadi ini sama berapa ini? Akar dari 360.000 ditambah 640.000, ya. Jadi sama dengan 100.000, ya. 1 juta kan? 1 juta. 1 juta. Jadi 1 juta 360.000 tambah 640.000, 1 juta. Akar dari 1 juta kan 9.000. Jadi 1000 ohm. Oke, 1000 ohm. Jadi udah tahu setnya adalah 1000 ohm, ya. Nah, sekarang tetanya. Nah, teta tinggal pakai rumus ini aja. Pakai rumus ini udah saya bisa hapus, ya. Oke. Nah, tetanya pakai rumus ini. Tangan teta ini XL dikurangi XC dibagi dengan R, kan gitu. Jadi bisa dimasukkan, XL-nya sudah tahu sama dengan apa tadi, 200 dikurangi XC-nya 800, ya. XC-nya 1000, ya, dibagi dengan R-nya 600. Nah, jadi ini sama dengan min 800 dibagi dengan 600, ya. Jadi ini hilang, jadi min 8 per 6 atau min 4 per 3. Nah, Anda perhatikan ini tangan teta. Jadi pakai kalkulator tetanya akan tahu berapa. Nah, kalau Anda perhatikan di sini XC lebih besar daripada XL. Berarti rangkaian bersifat kapasitif, ya. Itu. Sekarang kalau ditanya berapa arus efektifnya, kan karena arus efektif gimana cara ngitungnya? Ini sudah kita hitung, ya. Arus efektifnya. Yang ini saya hapus, ya, karena sudah selesai. Oke. Ditanya arus efektif, berapa arus efektif? Nah, arus efektif kan berarti sama dengan apa? Tegangan efektif dibagi dengan Z. Ingat di sini pakai Z, ya. Tegangan efektifnya kan sudah bisa tahu dari sini. Karena tegangan maksimum sudah tahu 100 akar 2, kan Anda sudah tahu P efektif itu adalah P maksimum dibagi dengan akar 2. Ingat, ya, itu yang sudah saya jelaskan. Jadi ini sama dengan berapa? 100 akar 2 dibagi dengan akar 2. Jadi sama dengan 100 volt, ya. Berarti kalau gitu I efektifnya bisa tahu, ya. I efektif sama dengan
100 volt dibagi dengan set. Setnya sudah kita hitung tadi 9.000 ya. Jadi ini 0,1 ampere. Ini arus efektifnya ya. Nah, kalau gitu berapa VR, berapa IL, VL? Nah, gampang ya. Yang itu tinggal VR kan sama dengan I kalikan R. I-nya ya efektif ya. Kemudian VL sama dengan I kalikan XL. VC sama dengan I kalikan XC. Jadi ini bisa dihitung I-nya 0,1 kalikan 600 ya, ini sekian volt. Kemudian ini 0,1 kalikan XL. XL sama dengan 200 ya volt. Ya, ini 0,1 kalikan XC. XC-nya 1000. Mudah ya, mudah sekali ya. Nah, berapa frekuensi resonansi? Itu frekuensi resonansi menggunakan 1/2 V akar 1/LC. Jadi L-nya tahu, C-nya tahu. Nah, berapa arus efektif pada frekuensi resonansi? Ingat, arus efektif ya itu sama dengan V dibagi dengan set. Nah, pada saat resonansi berarti setnya sama dengan R. Kenapa? Karena XL sama dengan XC. Jadi ini sama saja dengan arus efektifnya sama dengan V dibagi dengan R ya. Jadi V-nya sama dengan V efektif ya, V efektif tapi dibagi dengan R. Jadi terjawab semua ya, terjawab semua, tidak terlalu sulit ya. Ini saya cuma ngasih satu contoh saja, nanti Anda bisa mengembangkan contoh-contoh yang lain. Barangkali untuk topik arus bolak-balik cukup sampai di sini. Tinggal Anda mengembangkan diri saja selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.